Happy Sunday dan Happy Valentine. Nah, hari ini hari Minggu lagi ya. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan kembali. Nah, hari ini kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan ada bersama dengan Kak Putri, Kak Karen dan Kak Michelle. Yeay! Tapi sebelum kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Nah, berdoa dipimpin oleh Kak Karen. Nah, adik-adik, siapkan lipat tangannya dan tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa beribadah kembali di rumah saja. Tuhan, sekarang kami akan memuji dan menyembah-Mu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Haleluya! Amin! Mana nih tepuk tangannya nih? Semangat, semangat! Nah, sebelum kita lanjut Kak, kita ajak adik-adik untuk tepuk semangat dulu ya. Oke. Harus semangat ya adik-adik ya. Siap. Siap. Ayo kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Udah semangat belum nih adik-adik? Sudah. Wow, berarti kita udah bisa lanjut ya Kak ya. Oke. Yuk, kita mulai satu pujian ini ya, mengatakan happy ya, happy ye. Gerakannya ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih cepat. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih cepat lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam lagi. Cintaku semakin mendalam. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kasih Tuhan itu tidak akan pernah berkesudahan di hidup kita. Dari kita bangun pagi, habis itu kita tidur, habis itu kita bangun lagi, kasih Tuhan tidak akan berkesudahan di hidup kita. Nah, oleh karena itu kita mau naikkan lagu Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, salju baru rahmat-Mu bagiku.
kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau angkat tangan kita mau menyembah Tuhan, kita mau bilang bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Bersama-sama kita menyanyikan sebuah pujian. Terima kasih Tuhan.
untuk hari ini Bapa. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Bapa, meskipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya ketika kami bernyanyi untuk Tuhan, ketika kami menyembah untuk Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan hidup dalam hidup kami, dan kami dapat melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan, biar apa yang disampaikan oleh Genovi kami boleh mengerti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk semuanya. Kabar adik-adik yang tentunya pasti luar biasa, karena Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik semuanya. Amin. Amin. Nah, kakak juga mengucapkan nih Happy Chinese New Year buat adik-adik yang merayakannya. Dan kalau ada yang menyebutkan, Kak, hari ini Valentine. Apakah Valentine itu kalau dunia boleh merayakan katanya hari kasih sayang? Tapi ingat adik-adik, kita setiap hari selalu merayakan hari kasih sayang. Kasih sayang dari Tuhan Yesus untuk kita, kasih sayang dari Papa Mama untuk kita. Begitu juga dengan kita yang mengasihi Tuhan Yesus, kita yang mengasihi Papa Mama dan semua sesama kita. Oke adik-adik. Nah, hari ini kembali kakak ingin mengajak adik-adik kita sungguh-sungguh dulu mendengarkan firman Tuhan, dan kita sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, di bulan ini kita belajar tentang seorang tokoh yang bernama Elia, yang judulnya Api dari Surga. Adik-adik ingat kan dengan cerita minggu kemarin, di mana bangsa Israel itu mereka diajak oleh Elia untuk hanya menyembah satu Tuhan saja. Tapi saat itu ada seorang raja yang memerintah, namanya Raja Ahab. Raja Ahab membangun apa itu? Patung Baal untuk disembah. Nah, ketika dia membuat patung itu untuk rakyat menyembah, Tuhan itu sedih adik-adik. Karena Tuhan ingin supaya semuanya hanya menyembah Tuhan saja. Karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang hidup. Dan ingatlah, kalau misalnya Elia waktu itu, dia mengajak semuanya untuk sama-sama berkumpul. Kemudian dia membuat tantangan dengan nabi-nabi Baal itu. Apa tantangannya? Tantangannya, mereka menyediakan lembu jantan. Satu orang satu. Yang satu punya nabi-nabi Baal, yang satunya punya Elia. Kemudian mereka itu harus membawa lembu itu menjadi korban. Ketika menjadi korban itu, mereka potong-potong, mereka siapkan di atas kayu. Tapi mereka tidak boleh menaruh api. Gak boleh ada lilin ya, gak boleh ada korek api. Pokoknya tidak boleh ada api. Tapi mereka harus menyembah Tuhannya. Jika Tuhannya itu benar, maka Tuhan akan menyalakan api di tengah korban itu. Nah, yang pertama kali lakukan itu siapa adik-adik? Nah, yaitu nabi-nabi Baal. Ketika mereka mulai menyembah, mereka mulai membawa sesembahan, mereka berteriak, mereka menari, mereka bernyanyi, mereka bermain musik. Lama sekali adik-adik, tapi tidak ada reaksi apapun pada korban itu. Nah, sampai akhirnya giliran Elia. Waktu giliran Elia juga sama. Dia ambil lembu itu, dia potong-potong, kemudian dia siapkan kayu bakarnya, dia siapkan batu-batu, dia buat mezbah, kemudian dia taruh korban di atas kayu-kayu itu. Tidak hanya itu, dia meminta orang-orang membawa 4 buyung, kayak 4 tempayan gitu, diisi dengan air. Ingat itu, air, bukan minyak. Kemudian dituangkan 4 tempayan itu ke atas korbannya. Apakah cuma 1 kali? Oh, tidak. Sekali lagi dong. Kedua kali dengan 4 buyung. Disiramkan. Kemudian disuruh lagi 3 kali. 3 kali siram. Menurut adik-adik, kalau kita mau membakar sesuatu tapi penuh dengan airnya, basah, bisa nggak terbakar? Tidak bisa. Ingat ya, air bukan minyak. Ya udah, itu rasanya tidak mungkin deh kalau korbannya bisa terbakar. Tapi lihatlah apa yang Elia lakukan. Dia bersujud di hadapan Tuhan, dia mengangkat tangannya, lalu dia berdoa. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Buktikan bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang hidup.
biar semua orang boleh menyembah Tuhan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba api dari atas, dari surga turun, wah, menyambar semua korban itu sehingga korban itu terbakar. Semua orang yang melihat, wah, semuanya kaget. Ternyata beneran ya, tadi Nabi Baal tidak berhasil, tapi Elia berhasil. Bukan karena Elia hebat, tapi karena Tuhan yang berkuasa, yaitu Tuhan Allah yang menyatakannya, memberikan api dari surga sehingga semua boleh melihat. Dan akhirnya mereka semua sama-sama mengaku bahwa Dialah Tuhan, Dialah Allah. Yeay! Kalau gitu adik-adik kita juga berikan tepuk tangan, karena itulah Allah yang kita sembah sampai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan super kebenaran kita hari ini adalah aku tidak akan percaya pada berhala dunia. Berhala itu apa adik-adik? Berhala itu adalah sesuatu yang membuat kita ingin mengutamakan dia daripada mengutamakan Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus ingin kita selalu mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Bangun tidur, yang kita ingat adalah berbicara kepada Tuhan. Itu artinya kita mengutamakan Tuhan dulu. Terus ketika kita apalagi sakit, yang kita utamakan bukan cari dokter atau cari obat dulu, tapi kita cari Tuhan dulu. Tuhan, aku sakit, tolong aku Tuhan, sembuhkan aku. Dan kalaupun aku harus bertemu dengan dokter, carikan aku, temukan aku dengan dokter yang terbaik. Dan juga biar aku boleh, kalau misalnya aku harus minum obat, biar aku minum obat yang terbaik yang Tuhan pilihkan. Itu kalau Tuhan izinkan. Nah, tapi ingat, kita harus utamakan Tuhan dulu ketika kita belajar. Bukan berarti kita nggak perlu belajar ya, tetap harus belajar, tapi kita ingat berdoa dulu. Tuhan, aku mau belajar, berikan aku hikmat supaya aku ingat apa yang aku pelajari, supaya aku ingat apa yang sudah guru ajarkan, pokoknya supaya saya bisa menjawab dengan tepat. Nah, kita mengutamakan Tuhan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Baal, Raja Ahab, mereka itu membuat patung Baal. Itu patungnya itu dijadikan berhala. Kalau mereka berdoa kepada patung itu, mereka meminta kepada patung itu. Tuhan tentunya berduka jika kita juga melakukan itu adik-adik. Kak, boleh nggak kalau gitu aku berdoa di depan patung Tuhan Yesus? Kan aku menyembah Tuhan Yesus juga. Tidak, kalau misalnya adik-adik, papa mama suka ini koleksi patung, misalnya foto, boleh nggak? Boleh, tapi bukan untuk disembah. Karena Tuhan yang kita sembah, kemanapun kita pergi itu ada. Bukan berarti masa patungnya kita bawa-bawa terus. Itu biasanya hanya cuma film adik-adik. Yang benar, Tuhan yang tidak terlihat, itu yang nyata. Bersama dengan kita, mau ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, kemana saja. Bahkan di tempat yang tidak terlihat sekalipun. Nah adik-adik, ketika kita juga nih melakukan sesuatu yang lebih daripada Tuhan, itu juga disebut berhala. Nah, ada beberapa hal yang kita punya adik-adik. Misalnya, satu, kita punya yang namanya hubungan. Kita punya keluarga, kita punya saudara, kita punya teman, tetangga, kita punya siapa lagi? Oh, saya punya pendeta, saya punya kakak rohani. Nah, itu yang kita punya. Nah, ini juga penting. Penting nggak keluarga itu? Oh, penting. Saudara penting, semuanya penting. Tapi ingat, di antara semuanya tetap Tuhan nomor satu. Kemudian saya bilang, oh aku harus taat kepada Tuhan. Tapi ingat juga harus taat kepada papa dan mama. Jadi urutannya itu tetap number one, Jesus. Oke adik-adik? Nah yang kedua, kita punya apa lagi? Kita punya yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab, oh saya ini punya pelayanan, saya punya pendidikan, sekolah. Nah itu juga penting loh. Kalau misalnya ada hal yang penting dibandingkan dengan Tuhan Yesus, tapi sekarang kan saya harus apa ya, misalnya saya harus mengikuti lomba, contohnya kan lomba di sekolah. Tapi ingat, tetap utamakan Tuhan dulu, nanti Tuhan yang menyertai kita dalam setiap tanggung jawab kita, baik sekolah kita, pendidikan kita, pelayanan kita, dan lain sebagainya. Kemudian kita punya apa lagi adik-adik? Kita punya yang namanya kesenangan. Nah, kita punya hobi. Kita punya apa lagi yang menjadi kesenangan adik-adik? Oh iya, video games. Ayo, siapa yang nggak pernah main video games?
pasti semua punya kan? Jangan-jangan sekarang udah gak sabar. Kak, cepetan selesai, aku mau main video games. Tapi adik-adik good nih, luar biasa. Kalau sekarang ibadah dulu, mengutamakan Tuhan dulu, video gamesnya nanti, oke? Nah, kita punya banyak kesenangan, atau adik-adik punya organisasi, punya klub itu ya pokoknya klub hobinya lah. Nah, itu semua juga good, tidak ada yang salah dari semuanya itu. Tapi ingat, utamakan Tuhan. Kak, susah loh utamakan Tuhan. Apalagi kalau pas temen ngajak, apalagi kalau misalnya pas papa mama minta cepat. Gimana cara mengutamakan Tuhan? Nah, pasti bisa adik-adik. Kalau kita mau, Roh Kudus yang akan memampukan kita. Kalau kita punya waktu seperti sekarang ini, adik-adik duduk di depan gadgetnya atau mungkin TV-nya sedang melihat kakak berbicara, itu artinya adik-adik sudah belajar untuk mengutamakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dulu. Kak, ada saudaraku datang loh, lagi mau main nih, tunggu sebentar, ajak bareng-bareng untuk beribadah. Nanti mainnya, karena segala sesuatu yang kita lakukan semuanya adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Apa yang kita dapat? Semua anugerah Tuhan. Jadi jangan lupa adik-adik, tetap utamakan Tuhan. Jangan sampai kita punya berhala lainnya. Mungkin kita bukan menyembah patung, tapi kita mengutamakan sesuatu yang seperti berhala. Tidak boleh ya adik-adik. Taruh dalam hatinya bahwa saya mau selalu mengutamakan Tuhan Yesus. Coba katakan sekarang sungguh-sungguh. Saya mau mengutamakan siapa? Tuhan Yesus. Oke adik-adik, super ayat kita hari ini ada di 1 Yohanes pasal 5 ayat 21 yang berkata, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ingat, berhala itu hanya bukan bentuk patung, tapi sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan atau membuat kita tidak mengutamakan Tuhan. Ayo kita sama-sama hafalkan ya. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Bisa adik-adik? Ayo sekali lagi dengan semangat kita katakan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Adik-adik mau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus? Amin. Adik-adik, kita mau terus belajar untuk mengutamakan Tuhan lewat penyembahan kita, waktu kita yang kita berikan kepada Tuhan, waktu untuk menyembahkan, waktu untuk membaca firman, waktu untuk beribadah. Dan itu adalah waktu-waktu khusus yang harus kita sediakan buat Tuhan. Adik-adik belajar ya. Mungkin susah, mungkin malu. Biasanya malu kan? Aku malu sama cece kokoku, aku malu sama adikku. Masa lihat aku lagi berdoa atau baca firman Tuhan? Jangan malu, tapi kita belajar sungguh-sungguh. Ada waktu, ambil waktu untuk membaca firman Tuhan setiap hari dan berdoa setiap hari. Oke adik-adik? Baiklah, sekarang waktunya kita sama-sama berdoa. Coba adik-adik ambil sikap doa yang sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau nyatakan kepada Tuhan bahwa kita mau mengutamakan Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kalau kami boleh belajar bersama-sama firman Tuhan, di mana kami harus mengutamakan Tuhan. Kami tahu setiap apa yang ada pada kami semua adalah berkat dan anugerah daripada Tuhan. Tapi kami mau terus belajar untuk terus menyenangkan hati Tuhan, melakukan semua yang terbaik di mata Tuhan. Tuhan Yesus mampukan kami sehingga kami boleh selalu melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Dan kalau saat ini ibadah kami telah selesai, Tuhan yang memberkati kami dimanapun kami berada. Tuhan yang memberkati studi kami, cita-cita masa depan kami, dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita sama-sama berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau bukan hanya hari ini saja kita memberikan kasih sayang kita kepada orang-orang sekitar kita. Ingat ya, setiap hari kita selalu mengasihi Tuhan Yesus dan orang-orang sekitar kita.
Dan kalau hari ini masih harus nyari-nyari angpau, ingat, jangan pergi kemana-mana jauh-jauh dan berkumpul dengan banyak orang. Oke? Cukup di rumah aja, tunggu angpaunya di rumah aja. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.